Alhamdulillah, syukurillah, ma'ba'ad para teman-teman, sahabat sekalian. Sore ini saya kedatangan teman saya yang dari Pamekasan ini. Kebetulan beliau minta ya tips-tips bagaimana menghafal Al-Quran bagi siapa saja yang mau menghafal Al-Quran. Entah dapat dari mana beliau tuh mengucari saya, tapi tidak ada masalah. Saya akan sharing yang saya alami selama ini. Untuk para siapapun dia yang mau menghafal Quran itu, yang pertama harus punya niat yang kuat. Karena tanpa niat yang kuat, kita tidak akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Apalagi yang kita harapkan adalah Al-Quran. Jadi punya niat yang kuat, yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan niat itu kita akan terpanggil dengan sendirinya. Di saat kita tidak ada yang menjaga, tidak ada yang menanyakan tentang bagaimana hafalan kita, kita akan terus berupaya bagaimana kita bersama Al-Quran. Intinya dari menghafal itu harus kita telaten bagaimana mengulang, bagaimana kita berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Paling tidak tiap hari kita mempunyai waktu khusus untuk bertemu dengan Al-Quran. Nah itu tanda-tandanya orang cinta itu pastinya sering bertemu. Kurang lebih begitu. Terus setelah niatnya ya, niat kita sudah ada di hati, setelah kita menghafal sejuz atau 2 juz, sebenarnya menghafal Quran itu mudah bagi yang mau. Tapi kadang-kala ada kendala yang di tengah-tengah menghafal itu yang saya alami itu terutama adalah tentang malas membaca. Jelas kalau sudah malas baca, insya Allah untuk menghafal itu sulit. Karena pintu untuk bisa menghafal itu harus membaca. Dan membaca itu nanti akan terekam dengan sendirinya ke otak kita. Beda ya, membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau dibandingkan dengan baca 10 kali dalam satu halaman itu akan lebih kuat yang baca 10 kali. Bagi mungkin otak-otak yang standar ke atas mungkin 3 kali 4 kali bisa hafal, tapi otak-otak yang standar ke bawah itu perlu pengulangan yang banyak. Nah, kita harus memahami bagaimana kemampuan kita itu sendiri. Kalau kita kemampuannya standar ke bawah, justru kita harus banyak lokasi waktu untuk bisa interaksi banyak dengan Al-Quran. Jangan meniru orang-orang yang sekali lihat langsung hafal, 2 kali lihat langsung bisa dihafal. Itu yang kedua. Jadi untuk menghilangkan, menghadapi rasa malas itu, kita mau tidak mau, kecuali sakit ya. Bahkan sakit pun kalau orang yang istiqomah masih harus bisa merojaah. Nah, itu mungkin yang kedua. Terus untuk Al-Quran, Al-Quran ini yang standarnya itu yang kita pakai istilahnya Quran pojokan ya. Pojokan apa pojokan? Pojokan ya. Jadi pojokan. Jadi di setiap pojok itu ada ada akhir ayat. Pasti di setiap pojok bawah itu diakhiri ayatnya. Di awal ayatnya dimulai dari atas. Gitu. Itu untuk memudahkan kita mengingat posisi atas dan bawah. Posisi atas apa, posisi bawah apa. Karena dalam 1 juz itu kalau Quran pojokan ini rata-rata 20 halaman atau 10 lembar. Ya, 10 lembar atau 20 halaman. Jadi nanti kita setelah menghafal, misalnya kaca atau halaman 11 itu di juz 1 awala ya'lamuna. Nah, nanti kaca atau halaman ke 16 manansakh misalnya. Nanti begitu juga seterusnya. Jadi kalau kita sudah pakai Quran begini standarnya, insyaallah lebih mudah mengingat awal atas sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu biasanya lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, singkatnya setelah kita menghafal 1 juz, kalau masih belum mungkin belum begitu lancar di luar kepala, saya sarankan nggak usah menambah dulu.
Tapi di samping itu meskipun tidak nambah, kita punya target. Misalnya kita targetnya setiap bulan 1 juz. Kalau tidak 1 juz bisa kuat setengah juz. Alhamdulillah. Ya kalau kuatnya 1 tahun 1 juz, silakan 1 juz. Kita mulai. Pokoknya semampunya kita dulu. Setelah kita terbiasa dengan Al-Quran, insya Allah minimal 1 juz 1 tahun, otomatis nanti tiap bulannya hanya 1 lembar. Hanya 1 lembar. Luangkan waktu 5 menit setiap sholat untuk murojaah. Insya Allah para teman-teman, sahabat sekalian bisa untuk lebih banyak mengingat tentang Al-Quran. Setelah kita menghafal, nah ini kendalanya lagi bagi yang menghafal, sudah menghafal, baik yang 1 juz atau 30 juz. Jadi kita setelah itu harus punya waktu spesial untuk Al-Quran. Misalnya setelah subuh. Setelah subuh biasanya kan otak kita masih kosong. Ya, jadi untuk setelah subuh itu bisa merojaah juz-juz yang sedikit masih butuh perjuangan untuk bisa dikembalikan ke kita. Ya kalau agak siang sedikit jam pas kosongnya habis zuhur bisa ngulang yang sudah tanpa mikir kita sudah bisa jalan. Itu kalau setelah kita sudah menghafal tamat, baik mau menghafal 10 atau 30 atau 20, itu sesuai dengan keinginan para teman-teman dan sahabat sekalian. Jadi intinya setelah kita menghafal, ya, jangan lupa terus dijaga sebagaimana kita membangun, susah-susah membangun, pastinya kita lebih intens, lebih semangat lagi untuk bisa menjaga hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Ingat, kalau kita cinta sesuatu, insya Allah kita sering mengingatnya. Nah, sebagaimana di Quran, fadkuruni adkurkum. Ya, jadi di saat kita mempunyai cinta yang begitu tinggi, baik itu kepada seseorang ataupun kepada benda, apalagi kepada sesuatu yang sangat mulia, Quran bukan hanya menemani di dunia. Nanti kita akan bersama Al-Quran, insya Allah, mudah-mudahan amin. Termasuk kita semua, termasuk pemirsa siapa saja yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan kita terus sampai akhirat bersama Al-Quran. Bahkan kita mengharapkan syafa'an dari Al-Quran. Memang para teman-teman sahabat sekalian, Al-Quran ini kalau dibahas memang tidak ada ujungnya. Termasuk sampai Rasulullah itu bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi", harfan, 1 huruf yang dibahas. Apalagi 2 sampai 1000 berapa juta huruf. 1 huruf saja sudah dibahas. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Katanya Rasulullah, la aqulu, di hadis itu disebutkan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi beliau mengatakan alif itu alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi di saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sudah kita dapat 3 dikali 10 menjadi 30 kebaikan. Sebenarnya kita tidak usah hitung-hitungan begitu. Yang jelas Allah sudah memberikan atau menyiapkan sesuatu yang sangat fantastis untuk kita. Terlebih-lebihnya di saat waktu bulan suci Ramadan ini.